Bagaimana kalau non muslim masuk Islam? Dari kecil kafir, pas sekarang 2022 masuk Islam gara-gara nonton YouTube, masuk Islam. Mana umurnya udah 60 lagi. Ini gimana? Dia masuk Islam, dulu nggak sholat. Kalau kata teman kita nih, teman kita ada orang umurnya udah 75, pakai tongkat, jalan udah sempoyongan, pengen masuk Islam. Cina, umurnya 75, udah tongkat, udah payah jalan, datang sama teman kita mau masuk Islam. Kalau teman kita, gak usah begitu, sama teman kita, gak usah. Emang apa? Enak banget dia. Udah di ujung pengen masuk surga. Gue dari dulu capek nyari-nyari surga, ngaji, sholat, takut tahajud. Gue capek nyari-nyari surga. Dia di ujung enak banget dia di surga. Enak di dia. Gue capek dari dulu nyari surga. Dia udah di ujung, tinggal batuk doang. Besok juga mati, mau masuk Islam. Gak usah gitu. Sama temen kita. Ya enggak boleh begitu kan, hidayah Allahnya baru datang. Tapi kan enak dia di ujung, kemarin mabok segala macam. Sekarang Islam, surga, enak di dia. Begitu. Gue udah capek nyari-nyari, pakai hujan-hujanan ngaji, pengen cari surga. Capek, begitu. Kalau pakai akal, iya juga ya, begitu. Tapi agama bukan berdasarkan akal, saudara. Wahyu, tuntunan. Bila ada orang kafir masuk Islam, perlukah sholat kemarin yang ditinggalkan sekarang umur 60? Kan umur 15 wajib sholat, 45 tahun dia nggak sholat dari kecil. Kata orang Betawi, sejak bujak dia kagak sholat. Sekarang umur 60 nih masuk Islam, bersyahadat. Sholat yang kemarin-kemarin ditinggal, perlukah diqadha? Maka jawabannya, wala qadha a'adal kafiri idza aslama. Tidak ada kewajiban mengqadha sholat yang ditinggalkan dulu-dulu bagi orang yang kafir ketika dia masuk Islam. Tidak ada qadha. Dengan Islam pemutihan. Kalau udah pemutihan dah nol, bas, enggak perlu diqadha-qadhai, enggak perlu. Bagaimana kalau maksain juga? Gua pengen kodoin juga. Dulu kan gua nggak sholat, kata si Ahong sama Acong. Gua mau kodok juga. Haram, dosa. Kalau dia kodok juga dosa. Ngodoinnya tuh kenapa dosa? Menentang agama punya ajaran. Kan nggak ada, nggak usah. Tapi kalau ada sampai punya pikiran pengen kodok, itu bukan jempol 1, 4 sama kaki. Gitu. Orang dibilang nggak usah bayar, dia ngotot pengen bayar. Begitu. Nggak usah. Dia maksa juga. Haram. Muraghaman lisyariah, nginjek-nginjek aturan agama, dosa. Sebab Al-Quran sudah bilang dengan teks yang sangat jelas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul lilladzina kafaru
iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Sampaikan olehmu wahai Nabi Muhammad kepada mereka semua non muslim, agama apapun asal mereka, bila mereka berhenti dari kekufuran, yakni bila mereka masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf. Nol, balik dari nol, kayak Pertamina gitu. Dari nol dimaafkan kesalahan yang dulu pemutihan. Tidak usah. Kata pemerintah, pajak motor bulan ini pemutihan. Itu dari nol enggak? Hah? Ini yang punya motor yang jawab nih. Pemutihan. Pajak motor bulan ini mobil pemutihan. Jangan katanya pemutihan. Ini hitam juga. Kita harus paham bahasa pemerintah kan ngerayu begitu. Kita tertarik nih, kagak tetap bayar. Orang non muslim bila dia masuk Islam sebagai targhiban lil Islam, jadi memotivasi, bonus dengan masuk Islam, pemutihan nol. Makanya tahu itu orang umur 75 udah tinggal batuk-batuk doang, pengen masuk Islam, surga. Enak nggak kayak begitu? Enak. Ada yang nyari dari kecil, kerja kudu istirahat, dohor, sholat, pengen nyari surga. Ini pengen surga. Kata teman kita, gak usah. Dia kagak tahu. Kan hidayahnya datangnya di situ, ya nggak apa-apa. Orang Allah yang bilang dimaafin yang dulu-dulu. Mal muradu biyughfar lahu ma qad salaf la qada'a ba'dal Islam hina kufrihi. Enggak perlu diqadha sesudah Islam yang dulu-dulu. Dah enggak perlu. Ente udah bak kertas putih begitu. Semua sahabat-sahabat itu mantan non muslim. Bahasa kita orang mantan kafir, sahabat. Tapi dengan Islam mereka mulia. Mereka mulia dengan Islam. Sebab kata Nabi dalam hadisnya, al-Islamu yajubbu ma qablah. Islam itu memangkas kesalahan sebelum Islam. Tidak boleh dengan Islam. Umar bin Khattab mantan preman kelas kakap, tapi nggak ada premannya. Kalau udah Islam, mulia mereka. Islam tuh mulia, jangan dikotori. Islam tuh mulia. Maka dengan Islam dia sudah muliakan diri. Hapus kesalahan-kesalahan yang dulu dilakukan. Jelas di surat Al-Anfal, Anfal ya, begitu, ayat 38 Allah bilang, qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau dia paksa kodok dosa, nginjak-nginjak ayat ini, si kafir. Begitu juga dalam hadis yang sahih, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-Islamu yajubbu ma qablah. Islam itu menghapus kesalahan
kesalahan yang dilakukan. Sampai ke nama non muslim, Anda mabok berapa botol, berapa kerat, asal Anda bersyahadat, bas, dosa Anda habis. Anda berzinah, berapa perempuan yang Anda lakukan, masuk Islam, pas, dosanya habis. Habis masuk Islam, besoknya mati, surga. Bak bayi baru lahir, mati, surga. Bayi baru lahir mati, surga. Nggak ada salah. Begitu kalau masuk Islam.